Susun barisan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Latihan penghormatan. Istirahat di tempat. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ke-75 tanggal 25 Juli 2022 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Laporan Komandan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ke-75 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Indonesia
Menyanyikan Mars Kementerian Ketenagakerjaan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Baik, para peserta apel, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor, membaca pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, bulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Baik, seluruh peserta upacara yang saya hormati, akan saya bacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Kementerian Ketenagakerjaan yang ke-75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Subkoordinator Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Yang saya hormati seluruh karyawan-karyawati, baik instruktur maupun staf umum, dan seluruh peserta pelatihan yang saya banggakan, dan yang juga saya hormati Bapak Ibu peserta Dikdas Balai Latihan Kerja Komunitas yang insya Allah besok pagi akan dibuka. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita dapat merayakan hari ulang tahun, hari jadi Kementerian Ketenagakerjaan yang ke-75. Kata orang bijak, seiring bertambahnya usia, Anda selalu belajar sesuatu yang baru tentang diri Anda. Oleh karena itu, saya berharap Kementerian Ketenagakerjaan
dapat terus menjadi organisasi pembelajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hadirin yang saya hormati, setelah kurang lebih 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat memukul perekonomian Indonesia, kini perlahan-lahan kondisi ekonomi kita, khususnya di sektor ketenagakerjaan, telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2022 mencapai 5,01%. Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor industri, yaitu sebesar 1,06% menurut BPS tahun 2022. Kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 68,08% pada tahun 2021 menjadi 69,06% pada tahun 2022. BPS tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi 2000 COVID-19. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,83% pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena COVID-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena COVID-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 2022. BPS tahun 2022. Lebih jauh, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021 menjadi 15,72 juta orang pada tahun 2022. BPS 2022. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif atau waktu bekerja tenaga kerja Indonesia semakin membaik. Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu 1 tahun. Terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum. Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan 2.860.630 pada tahun 2021 menjadi 2.892 pada tahun 2022. Meskipun belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja. Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022. Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14% pada Maret 2021 menjadi 9,54% pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama. Hadirin yang saya muliakan, meskipun kondisi kita mulai membaik, namun kita juga masih memiliki berbagai tantangan untuk memulihkan perekonomian secara lebih cepat.
Pertama, tantangan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dalam hal ini, 56,8% Angkatan Kerja Indonesia pada Februari 2022 masih berpendidikan rendah SMP ke bawah atau sederajat di pedesaan. Angka ini bahkan mencapai 70,04% hasil BPS 2022. Kedua, masih adanya pekerja miskin di sektor pertanian informal pedesaan. Hal ini dapat diindikasikan dari relatif rendahnya tingkat pengangguran pedesaan 3,72%. Namun tingkat kemiskinannya relatif tinggi 12,29% hasil BPS 2022. Selain itu di pedesaan sekitar 51,95% pekerja bergerak di lapangan usaha pertanian. 73,23% pekerja bergerak di sektor informal dan 74,27% pekerja berstatus blue collar atau pekerja kasar, tenaga usaha pertanian, operator alat angkut, tenaga produksi dan lain-lain. Lebih jauh, angka pekerja subsisten di pedesaan juga lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yaitu 9,75% berbanding 1,68%. Ketiga, sementara itu di perkotaan kita menghadapi tantangan relatif tingginya pengangguran terdidik yang berusia muda. Dalam hal ini tingkat pengangguran SMA sebesar 9,50%, SMK sebesar 10,26%, diploma sebesar 6,12% dan universitas sebesar 6,50%. Keempat, tantangan digitalisasi. Pada tantangan ini kita dapat menghadapi tantangan perubahan permintaan, jenis keterampilan di pasar kerja, dan hubungan kerja yang menjadi lebih fleksibel. Namun juga kesenjangan digital yang terjadi antara kelompok status sosial, ekonomi, dan perkotaan, serta pedesaan. Kelima, pada level global, kita juga menghadapi tantangan ketidakstabilan ekonomi politik yang mendorong laju inflasi di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, pada Juni 2022, laju inflasi Amerika Serikat mencapai 9,1%. Prancis mencapai 5,8%, Jerman mencapai 7,6%, bahkan Turki mencapai 78,62%. Sementara Indonesia relatif mampu mengontrol laju inflasi pada angka 4,35% pada periode yang sama. Keenam, dalam hal tata kelola internal, Kemnaker sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Kemnaker mendapatkan opini BPK atau wajar dengan pengecualian WDP. Saya ingin agar ini menjadi terakhir kalinya kita mendapatkan WDP. Oleh karena itu, mendapatkan kembali opini WTP wajar tanpa pengecualian adalah target bagi kita semua. Mari kita jadikan momentum ini untuk berbenah, memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program anggaran agar tidak terjadi pemborosan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hadirin yang sekalian yang saya hormati, di usia yang ke-75 ini, berbagai penghargaan dan pengakuan prestasi sudah kita peroleh dari institusi lain. Hal ini merupakan pengakuan atas prestasi dan kinerja kita semua. Beberapa penghargaan tersebut antara lain penghargaan anugerah meritokrasi tahun 2021 dengan kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN RI untuk pengembangan SDM, khususnya program pelatihan untuk pelatihan kepemimpinan, pengawas, dan pelatihan kepemimpinan administrator mendapat nilai A. Predikat kepatuhan tinggi untuk standar kualitas pelayanan dari Ombudsman RI. Penghargaan anugerah keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2021 sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Juara ketiga dalam penghargaan anugerah media Humas atau AMH 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Penghargaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
atau JDIH Nasional Terbaik keempat tahun 2021. Baru-baru ini kita pun mendapatkan penghargaan peringkat keempat, penghargaan implementasi manajemen ASN terbaik, serta penghargaan peringkat keempat kategori penilaian kompetensi. Untuk menjaga raihan ini, kita terus berupaya meningkatkan pengelolaan kompetensi sumber daya manusia Kemnaker melalui 4 langkah transformasi digital pengelolaan SDM, yaitu melalui implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM atau layanan kepegawaian mandiri, dan SI mental atau sistem informasi manajemen talenta. Keempat, transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan transformasional yang kita namakan dengan sikap kerja, yaitu sistem informasi kinerja aparatur pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan. Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia Kemnaker secara lebih efisien dan efektif, sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah digital era governance. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat kompleksitas tantangan pembangunan ketenagakerjaan ini dan sebagai upaya untuk meningkatkan hal-hal telah kita capai, maka saya memandang bahwa kunci untuk mengatasi itu semua adalah dengan lebih intensif melaksanakan 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu 1. Transformasi balai latihan kerja, yang kedua link and match ketenagakerjaan, yang ketiga transformasi program perluasan kesempatan kerja, yang keempat pengembangan talenta muda, yang kelima perluasan pasar luar negeri, yang keenam visi baru hubungan industrial, yang ketujuh reformasi pengawasan ketenagakerjaan, yang kedelapan pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan yang terakhir reformasi birokrasi. Bapak dan Ibu harus mencermati setiap detil kegiatan. Setiap detil kegiatan pada 9 lompatan ketenagakerjaan dan melaksanakan detil kegiatan tersebut sebaik-baiknya. Jadikan ulang tahun Kemnaker 75 ini sebagai momentum untuk mentransformasikan 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai identitas kita bersama. Lebih jauh di era sekarang ini, kita juga perlu menyadari bahwa organisasi publik apapun sangat membutuhkan lisensi sosial, ya, yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial dari para stakeholder. Tanpa adanya lisensi sosial, maka social cost yang muncul dari suatu kebijakan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital sekarang ini. Kita bisa melihat contoh keseharian dalam berbagai kasus bagaimana pengadilan sosial di media sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan secara legal. Pengadilan sosial ini dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang kurang memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat ketika menyusun dan mendelivery kebijakan tersebut. Dalam konteks tersebut, 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan juga dapat dipandang sebagai upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan legitimasi publik terhadap Kemnaker. Ketika Kemnaker memiliki tingkat lisensi sosial yang baik, maka delivery kebijakan-kebijakan Kemnaker juga akan menjadi lebih smooth dan lebih mudah diterima oleh publik. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian kiranya beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Seiring bertambahnya usia, semoga Kemnaker menjadi instansi pemerintah yang lebih baik. Ke pasar membeli mangga, mangga hijau manis rasanya. Selamat bertambah usia Kemnaker kita tercinta, bangga di hati dan semakin jaya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia selalu eksis dan maju terus. Dan izinkan saya berdoa dengan cara agama Islam. Bagi agama lain silahkan penyesuaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, pada hari ini Senin tanggal 25 Juli tahun 2022, kami seluruh keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan memperingati hari ulang tahun yang ke-75. Peringatan hari ulang tahun ini kami selenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas nikmat-Mu yang agung. Dengan segala kerendahan hati, kami seluruh keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, wabil khusus keluarga besar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur, bersimpuh dan menengadahkan tangan, mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu. Atas karunia dan nikmat-Mu, kami dapat merayakan hari ulang tahun Kementerian Ketenagakerjaan yang ke-75 tahun 2022 serta ulang tahun Ibu Menteri Ketenagakerjaan tanggal 17 Juli tahun 2022. Semoga diberikan rahmat taufik dan hidayah-Mu serta mendapat predikat baik di hadapan-Mu pula. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam bencana. Hindarkanlah dari segala macam cobaan dan ujian yang kami tidak kuat memikulnya, serta jauhkanlah dari segala bentuk perpecahan dan permusuhan yang hanya akan membawa malapetaka, kehancuran dan penderitaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyanyikan himne Kementerian Ketenagakerjaan. Wujudkan cita takwa pada Tuhan.
laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Terus! Tegak! Terus! Upacara selesai. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Komandan Upacara dapat membubarkan barisan. Kita menyesuaikan kegiatan selanjutnya. Istirahat di tempat. Terus! Dimohon kepada seluruh PPNPN Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan PNS Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas untuk berkumpul di panggung. Dan seluruh peserta dimohon untuk langsung ke aula untuk mengikuti pembukaan.